teman-teman. Saya, Karis, akan menceritakan kembali tentang kisah kelinci dan kura-kura. Di hutan hiduplah hewan-hewan dan mereka hidup rukun. Tetapi di sana hiduplah kelinci yang selalu heboh dan selalu berisik di hutan itu. Suara berisik itu adalah suara ketukan dari kakinya yang berlari di seluruh hutan. Banyak hewan yang tidak bisa mengalahkannya karena dia adalah raja berlari yang paling hebat di hutan itu. Dia bilang, "Hahaha, kalian semua sangat lambat dari aku. Aku lebih cepat dari kalian semua. Berarti aku adalah raja yang tercepat di hutan ini," kata si kelinci. Dan tiba-tiba esok harinya kelinci mengadakan sesuatu lomba. Lomba itu adalah lomba lari. Semua hewan berkumpul di situ dan kelinci itu menanyakannya kepada monyet, "Hei monyet, apakah kamu mau menandingiku berlomba lari?" "Tidak, terima kasih." Lalu dia bertanya kepada rubah, "Apakah kau ingin menandingi lomba lari denganku?" "Tidak, terima kasih. Aku pasti kalah dengan kamu." Lalu dia bertanya kepada semut, "Hei semut, apakah kau mau lomba lari denganku?" "Tidak, terima kasih. Yang lain saja kalau lombanya." Lalu dia tertawa, "Hahaha, kalian semua pasti takut karena kalian tahu pasti kalian semua kalah." Tetapi kura-kura menjawab, "Bagaimana kalau aku saja yang mengikuti lomba itu?" kata kura-kura. Sang kelinci tertawa, "Hahaha, mana mungkin kamu bisa menang lomba lari denganku. Tapi kamu boleh ikut dan mari kita lihat siapakah yang pemenangnya. Dan yang menang akan mendapat kancing emas yang akan diberikan kepada mereka yang telah menang." Dan lomba lari itu esok harinya pun terjadi. Kelinci dan kura-kura sudah bersiap. Dan akhirnya sang monyet membawa bendera, dan jika itu sudah diturunin, itu berarti mulai. Dan monyet mengatakan 3, 2, 1, bersiap, mulai. Saat itu kelinci langsung lari sangat cepat seperti kilat. Tetapi kura-kura sangat lambat. Tetapi dia tidak langsung menyerah. Walaupun dia tetap lambat, dia tahu dia pasti menang, walaupun apapun itu caranya. Dan semua hewan yang mendukungnya bersorak, "Ayo kura-kura, ayo, kamu pasti menang," kata mereka. Dalam seketika kelinci sudah hampir aja di garis finish. Tapi dia berkata, "Aku mah pasti menang." Dan si kura-kura itu sangat lambat. "Pasti aku akan menang. Sudahlah, aku akan duduk di situ." Dan saat itu dia duduk di dekat pohon, dan karena anginnya bertiup sepoi-sepoi, jadinya dia jadi terbawa tidur. Pada saat itu juga kura-kura sedang berlari hampir ke garis finish. Dia bilang, tuwaga, dan hampir ke garis finish. Dan yang lain bersorak-sorak. Suara teriak sorakan itu membuat kelinci bangun. Tidak mungkin, dia harusnya sudah di belakangku. Lalu dia secepat kilat ingin menuju ke garis finish, tapi dia sudah terlambat karena kura-kura sudah duluan pergi ke garis finish. Akhirnya semua bersorak riang karena kura-kura telah memenangkan lomba itu.
"Yeay, kura-kura, kamu menang. Bagus kura-kura," kata semuanya. Dan tiba-tiba kelinci datang dengan ragu-ragu dan mengatakan, "Dalam lomba ini aku telah menyadari kalau aku tidak boleh langsung menyombongkan diri supaya aku bisa menang. Karena kita tidak tahu kalau siapa yang akan menang. Aku minta maaf. Ini kancing emasku untukmu, kura-kura." Lalu kura-kura berkata, "Tidak apa-apa. Simpanlah kancing emas itu untuk dirimu sendiri. Tapi aku punya satu hal untukmu untuk dikatakan. Janganlah sombong dan jangan membuat hutan ini berisik." Lalu kelinci langsung senang dan akhirnya mereka pun menjadi teman baik dan akhirnya mereka menjadi hidup rukun dan sepi di hutan dan juga tidak terlalu sepi, tapi tetap ada suara-suara hewan yang bersukaria dan akhirnya mereka menjadi teman baik selama-lamanya. Pesan moral yang kita dapat dari cerita ini adalah kita tidak boleh sombong karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi ketika kita sombong. Dan Tuhan akan merendahkan orang yang sombong dan orang yang rendah hati dan memikirkan kalau dia mungkin akan kalah, maka akan ditinggikan. Dan dadah.